Sampai jumpa kembali di channel Suasana Bogel. Pada tutorial kali ini masih tetap kita menggunakan Global Mapper sebagai sumber data yang nantinya kita akan import ke dalam bentuk file DWG, dan selanjutnya kita akan bekerja di AutoCAD Civil 3D. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan atau membuat yang pertama lokasi intake jaringan irigasi, baik itu jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, sampai pada penentuan rencana lokasi sawah. Di sini sudah ada peta kontur itu di Global Mapper, di mana di dalamnya ada alur sungai dan juga ada luasan das. Dari data ini, yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan di tutorial yang terdahulu, saya sudah mengimport data ukur ini, data ukur yang ada di Global Mapper ini, yang nantinya akan dijadikan data ukur dan diterain menjadi kontur di AutoCAD Civil 3D. Pada sesi import data ukur dan terain kontur di Civil 3D sudah saya lakukan. Kali ini saya akan melengkapi lagi dengan data yang pertama alur sungai dengan luasan das atau catchment area yang akan kita jadikan potensi untuk sebuah intake. Caranya mengekspor data ini dan kita di AutoCAD dan akan kita overlay di kontur yang sudah kita miliki, dan caranya adalah data ini kita ekspor dengan extension DWG. Pada tampil ini kita akan memilih yang namanya include display label and sprite layer dan seterusnya. Dan selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini pada tahap menyimpan file ini dengan nama das DWG. Setelah data ini tersimpan, kita kembali ke lembar kerja AutoCAD Civil 3D. Ini adalah data kontur yang sudah saya buat terdahulu, dan saat ini kita akan melakukan overlay dengan data yang sudah kita ekspor tadi. Nah, jika ada tampilan seperti ini di lembar kerja ini belum terlihat data yang kita import tadi, dan kita cukup menekan Set dan E dan Enter. Inilah tampilan data yang kita import, yang kita ekspor tadi dari Global Mapper. Nah, sekarang kita akan mengcopy data ini dengan cara memblok semua data ini dengan Ctrl A dan mengcopy dengan Ctrl C, dan selanjutnya kita akan paste di lembar kerja ini dengan cara klik kanan, clipboard, paste to original coordinate. Di sini terlihat bahwa data yang kita pastekan ini sudah mengoverlay data yang lebih awal dengan posisi koordinat yang sama dengan data kontur yang sudah ada di lembar kerja. Nah, selanjutnya kita akan menghidden luasan das dengan cara mengklik sehingga kita mengetahui nama layarnya, dan selanjutnya kita akan menghidden dengan cara mencentang di sini. Jadi tampilan gambar kerja saat ini itu ada kontur dan alur sungai. Di Global Mapper lalu kita sudah memiliki
rencana lokasi intake. Sekarang kita akan melihat di lembar kerja AutoCAD Civil 3D. Terlihat jelas bahwa rencana intake di Global Mapper akan tampil juga di lembar kerja AutoCAD Civil 3D. Kontur ini kita akan hidden dengan cara klik kontur untuk mengetahui nama layarnya, dan selanjutnya kita hidden. Kita menandai rencana intake dengan membuat lingkaran dengan cara menekan huruf C lalu enter. Setelah lokasi intake kita dapatkan, kita kembali menampilkan kontur untuk membantu proses pembuatan jalur rencana jaringan irigasi dengan cara mengaktifkan kontur. Sebelum kita menentukan start awal jalur lokasi, kita terlebih dahulu mengetahui rencana lokasi intake kita berada di elevasi berapa. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan memberi notasi dari elevasi garis kontur ini dengan cara mengaktifkan kontur add label. Setelah itu kita akan pilih kontur single. Setelah kita mengetahui lokasi intake, selanjutnya kita akan mencari tahu lokasi potensi rencana sawah yang tentunya elevasi potensi tersebut lebih rendah dari elevasi rencana intake. Dan selanjutnya jadwal rencana intake kita akan kita buat pada elevasi yang tentunya lebih rendah dari rencana intake. Rencana jalur irigasi ini saya akan anggap jaringan irigasi primer. Memberi layer, kita klik layer properties, kita klik new, lalu kita buat nama layer. Untuk memberi layer pada rencana jalur, kita aktifkan garisnya, lalu kita memberi nama layer di layer properties. Nah, selanjutnya saya akan membuat rencana jalur irigasi sekunder. Pada penentuan jalur rencana irigasi, baik itu irigasi primer, sekunder, dan tersier, kita harus jeli melihat yang namanya kontur. Karena dengan kontur ini kita dapat menentukan panjang rencana baik saluran primer, sekunder, dan tersier. Apa yang saya buat di sini tentu akan berbeda dengan apa yang teman-teman nantinya buat, karena yang pertama dibedakan oleh rencana lokasi dan tentu memiliki kontur yang berbeda.
Selanjutnya kita akan membuat yang namanya rencana sawah, di mana sebisa mungkin rencana sawah kita tidak memotong yang alur sungai, karena harapannya nanti bahwa alur sungai ini akan berfungsi juga sebagai saluran buang. Untuk menentukan luasan sawah dalam satu petak pesir atau yang lainnya tetap mengacu pada standar rencana irigasi. Mengetahui luasan sawah dengan cara klik kanan properties dan kita lihat di geometri. Di sini ada area. Nah, di sini terlihat bahwa poligon rencana sawah kita dengan luasan 723.000 sekian. Nah, luasan ini dibahagi luasan per hektar sawah, maka akan diketahui berapa hektar sawah yang ada di dalam poligon ini. Setelah terbentuk jalur rencana, tentu kita akan menghitung berapa kebutuhan air untuk sawah rencana yang kita buat ini, sehingga ini akan menjadi dasar untuk menghitung dimensi dari jaringan irigasi. Nah, setelah kita menghitung dimensi irigasi ini, nanti kita akan lanjut dengan membuat profil long dan cross section dari penampang rencana irigasi yang kita rencanakan. Setelah kita mengaktifkan kontur, di sini sangat jelas terlihat bahwa rencana sawah kita elevasinya lebih rendah dari elevasi rencana intake. Untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini dulu, dan saya akan lanjut pada tutorial berikutnya dengan menghitung rencana dimensi jaringan irigasi, dan setelah itu kita lanjut membuat yang namanya profil memanjang dan profil melintang dari rencana irigasi yang kita rencanakan. Terima kasih dan sampai jumpa.